Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Tani PSP. Nah, hari ini saya ingin mengajak teman-teman melihat bagaimana cara kami melakukan penaburan pupuk dasar pada lahan yang baru dibentang di bedengan yang sudah mulai digarap tahap awalnya. Oke, simak terus video ini sampai selesai. Nah, ini proses penaburan pupuk dasarnya. Ditabur di tengah-tengah bantalan seperti ini. Ditabur rata. Satu bedengan kayak gini kita menggunakan kapasitas gerobak seperti ini. Berapa goni nih? 2 goni. Panjang bantalan 20 meter. Itu pupuk kandangnya itu 1 goni. Nanti goninya saya tunjukkan ya. Nah, jadi ini benih cabai yang kemarin kita semai itu masih ditutupi. Dia kan nutupinya tuh hampir 4 sampai dengan 5 hari. Udah mulai kecambah tuh. Satu dua pohon tuh. Udah mulai buka kecambahnya tuh. Berarti ini besok sudah bisa dibuka semua tutupnya. Itu coba kita lihat yang sini ya. Kalau kondisi kayak gini nih memang belum disiram. Oh, udah mulai kecambah tuh. Itu sudah mulai tumbuh. Sudah mulai keluar kayak gitu. Jadi kalau kita lihat kan kayak gini nih, ini kan gak rata. Ya belum bisa, dia belum kena sinar matahari. Jadi kita bisa memastikan bibit itu berhasil apa tidak. Ya minimal 1 minggu setelah kita buka inilah, baru kita bisa lihat dia rata atau tidaknya, seperti itu. Oke, kita lanjut ke pupuk dasar tadi ya. Nah, ini ukuran goni seperti ini. Ini kan kemarin sudah difermentasi nih. Sudah fermentasi, jadi satu ukuran goni yang kayak gini itu untuk 1 bedengan. Jadi ukuran goni tadi itu untuk kapasitas 1 bedengan sepanjang 18 sampai dengan 20 meter seperti ini. Jadi ini kita lagi melakukan penaburan. Saya agak ke atas sedikit ya. Di kapasitas 1 goni itu bisa cover full. Jadi kalau dilihat itu dia rata. Kita naburnya betul-betul rata. Nah, ini sudah diberikan TSP. Nih TSP-nya nih. Nih bisa dilihat nih TSP. Ini kotoran ayam yang sudah terfermentasi dengan trikoge, E4 dan gula pasir. Setelah kita fermentasi lebih kurang 4 minggu, baru kita taburkan ke lahan seperti ini. Setelah ditaburkan ke lahan, berbarengan kita nabur TSP. TSP-nya nggak banyak, jadi bisa diperhatikan nih. Ini cuma beberapa TSP-nya nih. Nah, saya lihatkan lebih dekat. Tuh. Jadi untuk kapasitas lahan sebesar ini, kita gunakan TSP itu lebih kurang hanya 2 karung. 2 karung yang 50 kilo, berarti kapasitas 100 kilo. Untuk sebesar ini kita gunakan TSP-nya 100 kilo atas 200 bantalan, 200 bedengan seperti ini. Lebih kurang 200-an, 100 lebih atau 200-an kayak gitu, lupa saya. Nah, nabur pupuk kandang cukup simpel tuh. Kayak gitu aja. Nah, nanti setelah ditaburi seperti ini, selesai ditaburi pupuk kandang seperti ini, baru tanah yang tengah ini dicangkul lagi, diambil, ditutupi ke tengah sini. Tanah yang ini. Jadi nanti ini dibagi dua nih, tanah ini bagi dua. Yang sebelah sini diambil, dicangkul lagi untuk ditutupi ke tengah sini. Yang sebelah sininya nih untuk ke bedengan sebelah sananya. Baru sudah tanah-tanah ini tadi, tanah yang tengah ini diambil, ditutupi ke sini, baru tanah yang ini balik ditimbun ke tengah sini.
Jadi dia bisa rata. Bisa rata. Kalau tingginya bantalannya itu, ini jengkal saya ya. Dari bawahnya itu 1 jengkal lebih. 1 jengkal 5 inci ya gitu. 1 jengkal 5 inci, berapa senti itu sih? Kalau diinci kan itu, saya nggak bawa meteran. Yang jelas 1 jengkal lebih dari sini. 1 jengkal setengah. 1 jengkal 5 inci. Nanti dapat tingginya. Nanti berapa sentinya nanti coba saya ukur deh pakai penggaris gitu biar lebih jelas. Nah, jadi kalau yang ini sudah terkena air hujan. Jadi pupuk dasar itu kalau sudah kena air hujan atau kena siram tuh kayak gini, dia nyerap ke dasarnya. Tinggal kelihatan butiran-butiran TSP. Gitu. Saya sih sengaja nabur TSP ya. Kadang ada beberapa lahan juga kita nggak nabur TSP. Kita lihat keasaman pH tanahnya dulu. Kalau pH tanahnya bagus gitu, bisa cukup subur lah bagi kita kayak gitu kan. Mungkin kita nggak banyak kasih TSP, kita cuma lebihkan pupuk kandangnya aja. Nah, ini kemarin kita agak sedikit antisipasi aja gitu, karena tanahnya itu warnanya agak di sebelah sini nih agak hitam, di deretan sini nih agak hitam, tapi di bagian sana tuh, di bagian sananya itu agak kuning, agak seperti tanah kuning. Makanya kita ambil inisiatif, udah taburin TSP aja gitu. Walaupun nggak banyak, cuma sekitar 100 kiloan. Jadi untuk pupuk dasarnya ini satu bedengan ini ukuran panjang bedengannya lebih kurang 20 meter sampai ada yang 18 meter, ada yang 20 meter, karena kita situasional ya. Lihat kondisi lahannya. Itu lebih kurang memakan pupuk kandang 1 goni. Jadi kalau kita menggunakan gerobak seperti itu ya. 1 gerobak itu isinya full bisa buat 2 bedengan. Tuh gerobak yang seperti dibawa di sana. 1 gerobak bisa untuk 2 bedengan ini, dengan persentase kotoran ayamnya tuh paling-paling dari tanah ini cuma sekitaran 10%. Karena dia dibilang tipis juga tidak tipis, tapi dia rata. Nah, itu teman-teman lagi ngisi, saya mau ajak lihat ke sana. Nah, jadi ukuran 1 goni seperti itu buat 1 bedengan. Ini sudah terfermentasi, baunya pun tidak separah yang belum difermentasi. Nah, kapasitas segini nih buat 1 bedengan ya. 1 bedengan. Yang jelas untuk naburnya lihat kondisi juga gitu. Jangan terlalu dipaksakan. Seandainya nih bantalan kita mungkin agak pendek, ya udah jangan dipaksakan satu goni kayak gitu. Yang penting dia penaburannya rata aja kayak gitu. Jadi pada saat kita menimbun tanah-tanah yang ada di tengah ini, ditimbunkan kembali buat dirapikan bantalannya itu, kotoran ayam ini bisa tetap rata. Jadi untuk pupuk dasarnya bagi tanaman cabai yang muda itu sudah cukup bagus lah, karena kan idealnya tanaman cabai itu paling-paling sih butuh pupuk dasar sampai kapan sih? Paling 1 bulan pertama aja, baru nanti kan digenjot lagi di minggu-minggu pertamanya menggunakan pupuk susulan seperti itu. Jadi naburinnya itu cukup simpel ya, tinggal kayak gitu aja. Nah, dia kalau kotoran ayam ini kalau belum difermentasi memang sedikit agak panas. Tapi kalau sudah kita buka dari kembesnya, dibiarkan beberapa hari, tidak begitu panas lah. Nah, ya tergantung nyamannya yang nabur aja gitu. Kalau nyamannya pakai sarung tangan ya pakai sarung tangan. Kalau nyamannya pakai skop ya pakai skop. Kalau nyamannya pakai tangan ya pakai tangan. Ngejar yang cepatnya aja seperti apa. Karena kalau saya ya,
naburin pupuk kandang seperti ini saya lebih milih pakai tangan kosong karena lebih tidak panas, terus tangan kita nggak lecet, dan terus kita untuk membersihkannya tuh gampang. Kalau kita pakai sarung tangan yang karet itu ya buat naburnya, itu tangan kita mudah lecet. Apalagi kalau karet itu sudah bercampur dengan kotoran kayak gini, itu baunya tuh makin lengket, bahkan susah dihilangin. Makanya kita lebih milih itu tangan kosong. Tapi lihat kotorannya juga. Kalau sudah difermentasi, dia sudah agak aman dari jamur, terus dia baunya juga tidak begitu menyengat, dan dia juga tidak begitu panas, kita berani pakai tangan kosong kayak gitu. Tapi kalau masih pemula saya sarankan jangan, mending gunakan sarung tangan atau skop seperti itu. Jadi sama halnya di video saya sebelumnya juga pernah saya sampaikan bahwasanya kami membutuhkan waktu lebih kurang 25 hari setelah bibit disemai untuk melakukan penggarapan kembali pada lahan yang sudah selesai bantalan dasarnya. Itu salah satunya untuk melakukan penaburan seperti ini. Nah, kadang-kadang kan ada beberapa juga dari teman-teman yang berkebun itu nganjurin ini harus kena air hujan dulu kayak gitu. Kalau saya sih nggak terlalu mikirin itu. Kalau ya ada hujan, ya alhamdulillah dia disirami hujan. Kalau nggak ada hujan ya saya tetap nutup mulsa. Karena saya ngejar, karena saya nggak mau nunggu-nunggu. Karena kalau nunggu nanti bibit kita ketuaan. Karena kita ngitung 25 hari itu sudah maksimal. Kenapa? Kenapa saya berani nutup sebelum terkena hujan? Karena ini sudah kita fermentasi. Pupuk kandangnya ini sudah kita fermentasi nih. Yang hitam-hitam ini sudah kita fermentasi. Jadi ya insya Allah untuk jamurnya itu sudah sedikit agak berkurang seperti itu. Oke, mungkin itu saja video yang bisa kami bagikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman yang membutuhkan. Jika memiliki beberapa pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar, nanti akan kita jawab sebisanya. Mungkin itu saja dari kami. Salam sukses dan sehat bagi seluruh petani di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.